Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tentang teori isomorfisme. Teori isomorfisme itu sebenarnya ada first, second, and third ya, tiga. Tapi yang pertama ada yang sudah paham teori isomorfisme? Nah, berarti kalau nggak paham tadi nggak bisa mengerjakan kan? Ya nggak benar ya. Nanti kita lihat sama-sama setelah kita diskusikan teori isomorfisme. Nah, untuk keperluan pembahasan teori isomorfisme kita perlu recall dulu beberapa hal penting kemarin, yaitu yang pertama tentang homomorfisme. Apa itu homomorfisme? Oh, cuma depan kamu siang. Homomorfisme itu adalah barangnya apa berupa apa? Pemetaan yang bagaimana? Nah, ya. Homomorfisme adalah pemetaan yang preserve operation ya, gampangnya gitu ya. Apa arti preserve operation itu? Nah, mengawetkan operasi itu terjemahannya ya. Nah, kalau dua unsur kita operasikan dulu baru dipetakan, hasilnya akan sama kalau dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Jadi kalau unsurnya itu misalnya A dan B, umumnya itu F gitu ya, berarti F dari AB akan sama saja dengan FA, FB gitu ya. Nah, itu artinya kalau FAB itu kan berarti A dan B dioperasikan dulu baru cari petanya. Tapi kalau FA, FB itu berarti A dan B masing-masing dipetakan dulu baru dioperasikan. Kalau itu hasilnya sama untuk setiap A dan B, maka itu disebut homomorfisme. Jadi kalau hanya mengawetkan operasi, nanti yang mengawetkan operasi seperti itu ya. Isomorfisme. Ya, oke. Isomorfisme itu adalah homomorfisme yang bijektif. Jadi homomorfisme itu ya tidak harus satu-satunya pada ya. Kalau satu-satu sering kita sebut monomorfisme, kalau pada itu epimorfisme, kalau satu-satu dan pada isomorfisme. Nah, kalau kita bisa membentuk atau mengkonstruksi suatu isomorfisme dari suatu grup ke grup yang lain, kita katakan dua grup itu adalah isomorfis ya. Isomorfis berarti terjadi korespondensi satu-satu dan perilakunya sama karena operasinya itu kan diawetkan ya oleh pemetaan ya. Jadi mempunyai perilaku yang sama. Contohnya sebagai ilustrasi itu adalah S3 dan D3 ya. Itu secara grup beda. Satunya grup permutasi, satunya grup transformasi ya. Sumbu buta ada 3, kemudian sumbu refleksi itu ada 3 ya. Itu masing-masing anggotanya 6, ternyata nanti bisa dibuat pemetaan dan mengawetkan operasi. Itu contoh ya. Contoh yang isomorfik itu adalah S3 dan D3 ya. Secara barang beda, tapi mempunyai struktur yang sama. Baik. Nah, kita akan coba lihat bagaimana homomorfisme itu ya dipakai untuk merumuskan suatu teori. Kalau kita punya suatu homomorfisme, misalkan saya punya P itu dari G ke D garis, itu adalah homomorfisme. Lebih lengkapnya homomorfisme ya. Nah,
berkaitan dengan homomorfisme itu ada dua himpunan yang berperan. Yang pertama disebut kernel, yang kedua disebut image ya. Nah, kernel P itu definisinya apa? Unsur di domain X anggota B yang dipetakan ke identitas ya. P X sama dengan identitasnya. Nah, itu adalah kernel. Nah, misalnya untuk mempermudah penghitungan biar tidak terlalu panjang, sebetulnya ini dengan K yang kernel dari P. Nah, berdasarkan yang sudah kita investigasi sebelumnya, apa keistimewaan dari kernel? Dia adalah subgroup normal dari domain. K ini adalah subgroup normal dari ya. Nah, kita dibuka lagi kalau saya. Nah, kemudian yang kedua image ya. Image atau peta. Image P atau kadang disebut juga dengan PG ya. Kadang disebut dengan PG. Image itu adalah sesuai dengan ini, yaitu peta Ix untuk semua X di ya. Image ya. Peta. Nah, kalau image adalah subgroup dari G garis, tapi tidak harus normal ya. Contohnya adalah bahwa image P itu subgroup dari G garis ya. Nah, sekarang karena kita punya K itu subgroup normal, nah, kalau suatu grup punya subgroup normal, berarti kita bisa menyusun atau membentuk grup faktor ya. Nah, dari karena K ini normal G, berarti nanti G per K yang isinya adalah koset di K ini misalnya, D-nya di D. Nah, ini berarti merupakan suatu grup ya, yang disebut grup faktor. Jadi grup faktor itu terbentuk jika kita mempunyai subgroup normal ya. Kalau tidak normal belum tentu grup ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk grafis ya. Kita punya G ini ke G garis ada P ya. Nah, kemudian karena G per K itu juga grup, kita bisa membuat pemetaan dari G ke G per K ya. Misalkan di sini. Sebut saja ini pemetaannya. Apa ini? Apa namanya? Kali ini kan I. Kali ini. Nah, terus kalau kita lihat ini secara alamiah, kalau di G ini kita sebut unsurnya G kecil, ya toh? Tadi belum saya definisikan ya, data ini apa? Nah, data ini dari B ke B per K, pemetaannya natural, makanya ini sering disebut dengan pemetaan natural. G dipetakan ke kosetnya G, ya. Nanti dapat ditunjukkan ini juga merupakan suatu homomorfisme karena definisi operasi yang ada di koset ya. Jadi kalau kita periksa peta dari G1 G2 ini berarti menurut ini kan berarti G1 G2K. Nah, ini kan sama saja dengan G1K G2K ya untuk operasi koset. Nah, berarti sama dengan peta G1 G ya. Berarti ini juga merupakan homomorfisme. Jadi kalau kita lihat di sini G oleh P ini dibawa ke sini G, ya, G juga oke. Tapi oleh T ini G dibawa ke kosetnya G, ya. Nah, kalau kita ingin membuat dari sini ke sini, kita sebut aja psi. Nah, si makanya orang psikologi sebutnya ya
Psikologi ya. Nah, ini C ya. Nah, ini psikologi simbolnya. Psikologi. Nah, berarti alamiahnya apa di sini? Ya mengaitkan GK dengan PD, gitu ya. Nah, jadi alamiah sekali. Jadi di sini kita akan mencoba membuat ini C itu dari G per K ke G garis. Nah, di sini GK kita kaitkan dengan P. Ya. Sekarang ada masalah apa? Ini kan pemetaan dari koset ya. Nah, ingat koset itu ada kemungkinan unsur yang beda menghasilkan koset yang sama. Oleh karena ini perlu dibuktikan well defined ya. Jadi kalau kita punya dua koset sama, jadi misalnya saya punya G1K sama dengan G2K. Kalau G1K sama dengan G2K, ekivalen dengan apa? Ada G1 anggota G2K satu. Yang kedua G2 anggota G1K, itu ekivalen semua ya. Atau apalagi G1 inverse G2 anggota K, atau G2 inverse G1 anggota K ya. Itu semuanya ekivalen ya. Itu semuanya ekivalen dengan G1K sama dengan ya. Kalau kita mau menggunakan kesamaan koset, itu boleh kita gunakan koset. Nah, sekarang mana yang bermanfaat? Nah, itu masalah pilihan ya. Milih dari 4 yang ekivalen tadi mana yang mau kita buat ya. Nah, ini akan lebih menguntungkan karena kita bermanfaat K. Ini jika saya pakai yang ini aja, G1 inverse G2 anggota K ya, yang ekivalen ya. Ingat seperti ini. Kalau lupa dibuka lagi ya, di sifat-sifat koset. Kemarin kesamaan koset ya, sama koset. Nah, kalau G1 inverse G2 anggota K, berarti apa kesimpulan kita? Peta dari ini sama dengan identitas ya. Berarti ini ekivalen dengan mengatakan P dari G1 inverse G2 sama dengan identitas ya, karena dia anggota koset. Nah, terus kita tahu P kan merupakan suatu homomorfisme. Berarti ini akan sama dengan P G1 inverse P G2. Nah, sama dengan P. Nah, sementara ini homomorfisme juga prism inverse, betul ya? Diinverskan dulu baru dipetakan, sama dengan kalau dipetakan dulu baru diinverskan. Berarti ini bisa saya tulis menjadi P G1 inverse-nya di luar, P di luar. Nah, ini sama dengan yang di atas ya. Nah, terus kalau kita punya ini sama dengan identitas, kesimpulannya apa? P G1 sama dengan P di luar ya. A inverse B sama dengan identitas, berarti A sama dengan B ya. Ya. Nah, ini berarti ekivalen dengan mengatakan, nah, psi dari G1K sama dengan psi dari G2 ya. Ini jika dan jika. Saya punya dua maksud pembuktian. Kalau kita baca dari atas implikasi ke bawah, berarti kita boleh kesimpulan C well defined, betul ya? Berangkat dari unsur sama, kita peroleh peta sama ya. Kalau unsur sama, petanya sama, berarti itu well defined. Tapi kalau kita balik implikasinya, petanya sama, ternyata unsurnya sama, berarti itu membuktikan apa itu? Kalau berangkat dari, kalau petanya sama, berakibat unsurnya sama, membuktikan satu, benar. Tuh, petanya kok rupa semua gini. Sudah dasar matematika dan berikan. Jadi kalau Pi A sama dengan Pi B berakibat A sama dengan B, kesimpulannya Pi 1,1.
Kalau A sama dengan B berakibat P, A sama dengan B berarti P will define. Ya. Berarti dengan biimplikasi ini sekaligus kita punya dua kesimpulan. Psi-nya will define, dan yang kedua psi-nya satu ya. Dari atas ke bawah will define, dari bawah ke atas satu. Dari biimplikasi ini kesimpulan kita sini will define dan satu ya. Kemudian berikutnya apa yang kita butuhkan? Karena ini homomorfisme, kita akan juga psi suatu homomorfisme ya. When psi adalah homomorfisme. Nah, kalau menurut saya kira tidak terlalu besar. Kita ambil B1K, B2K, anggota B per K. Psi dari B1K dioperasikan dengan B2K, berarti sama dengan psi dari B1, B2, K. Berarti sama saja dengan Pi B1, B2 sesuai dengan definisinya. Karena Pi-nya sudah diketahui homomorfisme, berarti Pi B1, Pi B2. Berarti ini psi dari B1K, psi dari B2. Berarti psi adalah homomorfisme. Sekarang kita lihat. Di sini kalau kita lihat diagram ini, karena image-nya Pi sama dengan image-nya psi, betul ya? Artinya apa? Kalau P-nya pada, psi-nya juga pada. Tetapi karena kita nggak punya jaminan P-nya pada, agar pada bagaimana? Tidak kita buat pemetaan ke G garis, tapi ke image-nya P, betul ya? Nah, jadi kita modifikasi gambar itu, jadi menjadi ini G, tapi ke sini ke image-nya P. Nah, gitu ya. Nah, ini ke sini. Berarti yang di sini psi-nya. Jadi psi-nya dari G per K ke image-nya P ya. Berarti kalau model gambarnya seperti ini, psi ini menjadi 1, dan 4. Berarti psi ini adalah suatu isomorfisme ya. Nah, berarti sekarang menjadi suatu isomorfisme. Kalau ini isomorfisme berarti G per K dengan image P ini adalah isomorfisme ya. Nah, jadi kesimpulan kita berarti G per K, K-nya berarti kernel isomorfik dengan image. Nah, inilah yang disebut dengan teorema isomorfisme pertama. Jadi teorema isomorfisme pertama, kalau kita punya homomorfisme P dari suatu grup ke grup lain ya. Nah, ini maka domain dibagi kernel isomorfik dengan image ya. Domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Ini sering ya, ini populer disebut the first isomorphism theorem ya. Atau kalau bahasa Indonesia teorema isomorfisme pertama. So, kalau ada sebutan pertama ya, konotasinya ada yang kedua dan ke. Di buku Anda ada nggak teorema kedua ketiganya? Kamu coba. Ada tapi di soal ya exercise ya, soal nomor berapa? Soal nomor 6 mana bukan halaman halaman ya. Ya, yang tentang homomorfisme itu soal 56. Berarti Anda nggak baca ya, nggak tahu ya. Ditanya apakah ada? Nggak ada. Nggak ada di batang bukunya. Ternyata adanya di selesai.
nomor 49. Soal nomor 49 halaman 236. 236 real ya. Tapi kalau Anda langsung gunakan sekalaman banyaknya halaman itu 255 ya. Jadi kalau ada 20 page itu 155. Tuh ada soal nomor 4950 gitu ya, the second and the third. Oke, sebelum kita ke sana, kita coba lihat kegunaannya dulu ini pada soal kuis dulu ya. Jadi mas sengaja sebagai contoh untuk ini penggunaan teori maksimum ya. Ada dua soal. Nah, soal yang pertama Anda diminta membuktikan GL2R dibagi SL2R semua B dengan R bintang. Umum morfisme Anda sudah kenal kan itu ya? Kemarin apa umum morfismenya? Dari GL2R ke R bintang. Apa umum morfismenya? Definisinya apa? Loh, sudah kemarin ada contoh itu sebagai contoh umum morfisme ya. Maka kita sudah mencari kernelnya kan gitu ya. Berarti kalau kita mau memakai teori isomorfisme, berarti kita perlu mengkonstruksi homomorfisme berarti kita buat homomorfisme dari GL2R ke R bintang, betul ya? Nah, nanti tunjukkan apa? Kernelnya SL2R ya. Apa ini pemetanya? Matriks A dipetakan ke determinan. Betul? Sudah kenal kan ini umumnya? Sudah dicontoh kemarin ya. Ini saya keluarkan karena ada seharusnya asumsi saya sudah kenal ya. Umumnya sudah kenal. Dicontoh, ya sudah ada. Mono. Mantap. Jadi catatan ganap berarti kan nyatet di blog itu kuning. Ini kalian. Ada salah satu example ya. Dan komputer kami kan nyatet. Komputer kami kadang nyatet. Oke. Ini homomorfisme sebagai akibat dari sifat determinan. Determinan A kali B kan sama dengan determinan A, determinan B ya. Jadi itu sebagai bukti homomorfismenya pakai sifat determinan ya. Nah, sekarang lihat kernelnya. Kernel ini kalau kita ikan A anggota GL2R. Nah, di sini P A sama dengan identitas. Identitasnya apa? 1. Ini R bintang grup terhadap operasi kali, gitu ya. R bintang itu R tanpa 0, gitu ya. Ya, kalau nolnya masuk nggak grup, gitu ya, 0 kali ya. R bintang itu R. Berarti ini sama dengan 1. Gitu ya. Ini menurut definisi kernel ya. Berarti ini akan kita teruskan A anggota GL2R. Nah, determinan A sama dengan 1. Nah, kalau himpunan matriks yang determinannya sama dengan 1 itu sebutannya adalah SL2R. Berarti ini sama dengan SL2R. Ya. Oke, terus kalau kurang supaya image-nya sama dengan R bintang ya, kan ini tadi ya.
berarti SL ke GL, ini SL. Nah, image-nya kan harus R bintang ya. Nah, agar image-nya R bintang berarti P ini harus pada, betul ya? Pada. Kalau pada berarti kan image-nya sama dengan co-unit ya. Jadi klaim P ini pada. Kalau pada nanti kesimpulannya image-nya adalah R bintang, gitu ya. Nah, bagaimana buktikan pada? Ambil sembarang unsur di R bintang. Tunjukkan ada unsur di sini yang kaitannya, betul ya? Saya ambil misalnya X di R bintang. Kalau X di R bintang jelas X tidak 0 ya. Ya, X tidak 0. Oke. Nah, sekarang definisikan atau pilih matriks A-nya apa? Agar petanya jadi X toh? Agar determinannya X, betul ya? Apa yang gampang? X 0, 0, 1. Nah, milih jangan susah-susah aja. Ini kan determinannya X. X ya. Jadi kalau kita lihat ini PA kan sama dengan determinan A sama dengan X, betul ya? Nah, berarti kesimpulan kita bahwa P pada ya, kita selesaikan. Jadi kesimpulan kita P pada. Kalau P pada berarti image P sama dengan R. Nah, menurut teorema isomorfisme pertama, menurut teorema isomorfisme pertama, menurut berarti apa? Nah, zoom in di L2R dibagikan R-nya SL2R isomorfik dengan image R. Ya? Selesai. Gak sampai 10 menit kan? Tapi 50 menit gak selesai. Kalau sudah paham teorema isomorfis, itu kalau Anda cari di buku contoh di homomorfisme ya, pemetaan itu ya. Ya. Kalau dicatatkan sudah ada mungkin selip. Tambah yang selip atau yang selip. Tapi sudah saya lihat contoh-contoh. Ya. Nah, sebenarnya bisa dikonstruksi langsung pemetaan dari DL2R per SL2R langsung ke R bintang, boleh ya. Tapi cuma lebih rumit ya. Karena itu memetakan koset ke unsur ya. Bisa juga dibuat konstruksi langsung nanti sebenarnya dicoba. Ya, konstruksi langsungnya seperti membuktikan teorema ya, gitu ya. Baik, itu soal pertama. Ada yang ditanyakan dengan soal pertama ini? Soal kedua, dibuktikan Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z6 ya. Kalau kita mau menggunakan teorema isomorfisme, berarti kita buat homomorfisme dari mana? Dari Z ke Z6. Nanti dicari kadarnya yang sama dengan 6Z. Ini saya cari yang alamiah pemetaannya, jadi nggak neko-neko sebenarnya ya. Ini juga ya. Jadi kalau kita buat ya ini F sajalah ya. Nanti bolak-balik IB ya. F dari Z ke Z6. Yang alamiah apa? Ya, X dipetakan ke kelasnya X ya. Kalau pemetaan seperti itu nanti kebayang. 0 dipetakan kemana? 1 ke 2 ke 3 ke 4 5
berarti seluruh peta dari Z harusnya bisa. Ya, berarti kan harus, kalau supaya jadi pemetaan kan harus semuanya bisa. Ya. Baik. Nah, ini kalau membuktikan homomorfisme saya kira dengan menggunakan definisi operasi saya yang di kelas ya, ini kan kelas. Berarti kalau ambil X dan Y itu anggota Z, kita bisa periksa F. Ini operasinya apa di Z-nya? Operasinya apa? Tambah. Kemudian beberapa kali bukan tulis ya, tambah. Bisa ditambah di sini juga tambah ya. Jadi Fx tambah Y berarti sama dengan kelas X tambah Y. Per definisi operasi di kelas X kalian ya, ini akan sama dengan kelas X ditambah kelas Y ya. Nah, berarti ini sama dengan Fx tambah F. Jadi ini hub ya. Jadi F hub. Oke. Berikutnya kita lihat kernel ya. Apakah kernelnya ini ya? Ya. Kalau X itu anggota kernelnya F ya. Jika dan jika apa? X-nya atau ini aja. Kita langsung menggunakan himpunan kayak tadi loh ya. Himpunan aja. Kernel F itu sama dengan X anggota Z sedemikian hingga Fx sama dengan di sini identitasnya apa? Kelas 0 ya. Tuh ya. Ini. Berarti kalau kita hitung X anggota Z sedemikian hingga kelas X sama dengan kelas 0. Petanya ini kelas X ya. Nah, kalau kelas X sama dengan kelas 0 berarti X apa? Ya. Kelas X sama dengan kelas 0 jika dan jika. Nah, X kelipatan ya. Berarti 6 itu membagi ya, betul? Nah, kembali ke waktu konkurensi ya. Nah, itu dari bilangan. Ya, kemarin sempat kita review sejenak di awal ya. Nah, berarti di sini X harus kelipatan 6. Berarti di sini kan X bisa ditulis sebagai misalnya 6T untuk T-nya di Z ya. Nah, berarti di sini bisa ditulis. Nah, berarti di sini kan 6T, T-nya anggota Z. Ini kan? Ya, ini biasa kita tulis sebagai 6 Z ya. Kelipatan 6 ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi image ya. Image-nya agar image-nya itu Z6 berarti harus kita tunjukkan F itu pada, betul ya? Klaimnya adalah F pada. Kalau saya ambil misalnya kelas A anggota Z6 ya. Ambil ini ya, kelas A sembarang anggota Z6. Kalau kelas A anggota Z6 berarti A-nya anggota apa? Z. Ya, kalau Z6 A-nya ini 0 sampai 5 ya. Nah, berarti kan itu juga 0 sampai 5 juga anggota Z kan? Nah, berarti A-nya anggota Z, berarti saya dapat apa? Anggota domain. Nah, berarti jadi FA sama dengan kelas Z. Pada gampang. Jadi F pada, kalau F pada jadi image-nya F sama dengan Z. Nah, menurut teori Weissenberg pertama, ya mula-mula kan ini Z dibagi kernel F isomorfik dengan image-nya F. Jadi Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z. Ya. Oh, tapi sebelum ke teorema isomorfisme kedua ketiga, di situ ada akibat ya, akibat dari teorema isomorfisme pertama ya. Nah,
Kalau akibat di sana itu hanya menggabungkan antara teorema isomorfisme dan teorema Lagrange. Masih ingat akibatnya? Teorema Lagrange itu yang basic adalah order subgroup membagi order group, ya. Lebih tepatnya nanti apa? Ya, banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group, yaitu ya, lebih teorema Lagrange. Nah, nanti ada kaitannya dengan indeks ya, di teorema Lagrange ya. Indeks itu kan banyaknya koset, gitu. Itu sama dengan banyaknya unsur di grup, berarti order grup dibagi order subgroup. Itu akibat dari teorema Lagrange ya. Nah. Oke, jadi kalau kita gunakan menggabung antara teorema isomorfisme dan Lagrange, ya. Jadi kalau tadi kita punya I dari G ke G garis ini adalah homomorfisme. Menurut teorema isomorfisme kan G dibagi kernel P isomorfik dengan image, ya. Image P kalau di buku tulisnya PG sama aja ya. Nah, berarti kalau karena isomorfisme itu terjadi korespondensi satu-satu. Ini kalau grupnya hingga berarti kita bisa menghitung banyaknya anggota atau ya, kayak ya. Korespondensi berarti kan banyaknya anggota sama. Berarti akibatnya order dari yang kiri sama dengan order dari yang ya. Kalau isomorfik kan berarti korespondensi satu-satu, berarti banyaknya unsur kan sama. Ya, berarti banyak unsur itu kan order ya. Nah, berarti order grup yang kiri sama dengan ini. Yang akibat satu-satu dan Lagrange. Nah, kalau menurut teorema Lagrange ya, ini kalau grupnya hingga, ini kan berarti indeks ya, sama dengan indeks banyaknya koset toh. Nah, ini berarti sama dengan order group dibagi order subgroup, itu kan? Nah, karena ini tetap. Jadi order ini sama dengan order kernel dikalikan order image ya. Nah, ini menggabung. Nah, dari sini kesimpulan kita apa? Order image membagi order domain ya. Jadi kesimpulan pertama, order image jadi dari sini order image P membagi order domain. Itu yang pertama ya. Kesimpulan pertama. Tadi ini akibat pertama yang ini kan nggak salah ya. Ya. Nah, ini saya menalarkan terus saja. Nanti mencakup akibat satu dan akibat dua ya. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya apa? Kita punya juga bahwa image tadi kan subgroup dari G garis. Menurut teorema Lagrange juga order subgroup membagi order group. Berarti dari sini order image P ya membagi order G. Jadi ini kebenarannya akibat dua ya. Order image itu pasti membagi order domain dan order co-domain. Yang pertama kita menghubungkan dengan teorema isomorfisme. Yang kedua langsung pakai teorema Lagrange karena image itu subgroup dari G. Itu akibat ya. Jadi akibat itu biasanya tidak, buktinya tidak susah. Ini langsung menggunakan teorema isomorfisme dan teorema Lagrange. Oke. Kita akan menyelesaikan dua soal, yaitu the first and the second isomorphism theorem. Itu yang soal ya. Nah, oleh Pak Kalian soal, ya, kita kerjakan aja soal. Jadi anggap ini mengerjakan soal. Soalnya kita mengerjakan soal 45. Oke. Di situ kalau kita punya grup, kemudian punya dua subgroup, ya satunya normal. Jadi kalau kita punya B ini grup, kemudian K ini subgroup dari
Oh ya, ini hipotetisnya ada 3 ya. Ya, K-nya itu subgroup saja. Coba dilihat soal nomor 49 ya. The first isomorphism ya. Nah ini subgroup. Nah, terus N-nya subgroup normal ya, ya. Maka K ya isomorfik dengan gitu ya. Nah, sekarang kita terjemahkan ini ke dalam the first isomorphism theorem atau teorema isomorfisme pertama ya. Nah, ini teorema isomorfisme kedua, tapi buktinya. Nah, kan kita mau menggunakan teorema itu. Berarti harus kita tafsirkan ke the first ya toh. Nah, berarti kalau itu berarti ini nanti kita bisa menganggap sebagai kernel. Pemetaannya dari K ke ini gitu ya. Nah, jadi kita harus nanti mengkonstruksi pemetaan homomorfismenya K ke K N per N gitu ya. Oh ini harus kebayang dulu ya. Ini kita konstruksi sebagai homomorfisme pada, terus kita tunjukkan kernelnya adalah K iris N. Oh itu baru selesai nanti ya. Betul? Sampai sini paham dulu. Ini arahnya. Ini kalau kita mau menggunakan teorema isomorfisme pertama, berarti kita harus membuat homomorfisme dari K ke yang bagian kanan, terus tunjukkan kernelnya irisan. Ya. Nah sekarang apa di sini? Ini kita mau sebut P saja boleh ya, biar sesuai dengan teorema isomorfisme pertama. Ya. Nah kalau saya sambil unsur K sembarang di sini, nah, kemana dia akan dipetakan? Ya. Coba lihat sekarang. Kalau K-nya itu di K. K itu sama dengan K kali E, betul ya? Ya. Sekarang pada K-nya di K, E-nya di N, betul ya? E kan juga di N ya? Karena S1. Berarti ini bisa kita pandang sebagai unsur di K. Jadi K yang mula-mula unsur di K bisa dipandang sebagai unsur di N. Berarti nanti K kali N, ya, N subgroup itu pasti anggota K N per N. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau kita mau memetakan K ke Kn, berarti hasilnya berada di sini kan? Berarti nggak keluar dari domain. Jadi kalau kita mau mengkonstruksi pemetaan, harus dijamin hasilnya berada di domain, jangan keluar ya. Nah, ya. Nah, kalau ini juga tugas kita menunjukkan apa? Ini perlu verify enggak? Nah, karena ini unsur biasa saja ya. Kalau di sini sama sih pasti sama kan? Ya, ini. Ya. Tapi nggak perlu, berarti perlu kita buktikan apa? Satu, homomorfisme, ya. Yang kedua, kernelnya sama dengan K iris N. Yang ketiga apa? Image. Image-nya harus sama dengan Kn per N. Nah ini sama aja dengan menunjukkan Q itu pada, betul ya? Betul ya? Berarti 3 hal itu yang harus dilakukan. Homomorfisme, kernelnya sama dengan K iris N. Yang ketiga, image-nya sama dengan domain. Nah, sekarang kita tunjukkan one by one. Atau Anda sudah bisa menunjukkan ini? Coba pilih dari 1, 2, 3 mana yang Anda bisa? Paling yang pertama yang bisa ya. Yang pertama bisa apa?
Kalau rumusnya kan gampang ya. Kalau kita ambil K1, K2 anggota K, berarti Pi dari K1, K2 sama dengan K1, K2N. Ya, berarti kan sama dengan K1N, K2N. Gitu? Berarti Pi K1, Pi K2. Gitu ya. Oke. Yang sulit memang membuktikan. Ini sebenarnya nggak sulit ya, tapi karena nggak terbiasa saja. Coba kita hitung kernelnya. Nomor yang umumnya bisa ya, kapan ya. Nah, kalau kernelnya coba dicek kernelnya. Kernelnya Pi itu kan apa? Bagi X anggota K sedemikian hingga apa? Kan anggota domain dan petanya sama dengan identitas ya. Identitasnya apa di sini? Tuh, identitasnya grup faktor. Kan subgrupnya yang bagi pembuat kita. Identitasnya kan apa? Identitas dari G per H itu apa? H. H loh. Tuh, lah kau tadi turun ujian ya. Nah, berarti ini kalau kita cari X anggota K, ini apa ini? Definisinya kan K ke X N. Xn sama dengan N, berarti apa? X anggota N. Di sini X anggota K, X anggota L. Berarti apa ini? Yang K ini kan? Berarti anggota K sekaligus anggota N. Ada teman-teman. Betul? Kalau langsung himpunan Anda bingung, boleh pakai jika dan jika, ya. Nah, itu boleh. Untuk memperjelas, ya. X anggota kernel Pi jika dan jika, X anggota domain berarti X anggota K, dan peta dari X sama dengan identitas. Betul ya? Itu. Nah. Berarti jika dan jika X anggota K dan K ke Xn sama dengan N ya. Berarti jika dan jika X anggota K dan X anggota N. X anggota K tuh. Ya. Mau pakai model ini ya. Oke, berarti kernelnya sudah KXN. Berarti tinggal menunjukkan bahwa Pi pada ya. Klaim Pi pada. Nah, saya ambil misalkan saja Y anggota K N per N. Kalau Y itu anggota K N per N, berarti Y itu bentuknya apa? Maksudnya K N. Hanya di mana? Di K N. Betul tak? Ini saya sistematikakan biar nah, karena A-nya di KN, berarti A akan sama dengan apa? Perkalian dari unsur di K dan unsur di N. Sebetulnya K kecil, N kecil ya. Ini ada K-nya di K, N-nya di N. Paham ya? Karena A-nya di K. Nah, sekarang berarti K-nya kan dari K. Berarti kita pilih K ini kan ya. Nah, sekarang pilih ini. K di K. Berarti ini anggota domain kan? Kan sebagai domain.
cari petanya. Apakah kembali ke sini? Gitu ya? Nah, kalau kembali ke sini berarti pangkat. PK berarti sama dengan KN. Kenapa KN nanti harus sama dengan ini? Masih ingat tadi N-nya kan di N. N di N, jika dan jika N sama dengan N. Sifat koset. Nah, berarti N ini bisa kita ganti dengan N. Ini akan sama dengan K kecil N. Oh ya. Berarti sama dengan KN N. KN nya tadi apa? A N. AN berarti ada apa? Di ya. Kalau di pada jadi image P sama dengan KN. Jadi menurut teorema isomorfisme pertama, domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Domainnya adalah K, dibagi kernelnya adalah K iris N, isomorfik dengan domain KN. Ya. Jadi menurut teorema isomorfisme pertama, domain K dibagi kernel isomorfik dengan image-nya adalah KN. Nah, sebelah ya. Ini soal ya, soal. Soal kedua, the third isomorphism, ya. Teorema isomorfisme ketiga. Itu ideasnya sama dengan pembagian bilangan ya. Kalau ada bilangan A dibagi C terus dibagi lagi B dibagi C ya, sama dengan apa yang kita bilang. Apa beda? Itulah teorema isomorfisme seperti itu ya. Cuma tidak sama dengan dikasih isomorfisme. Idenya itu hipotesisnya kita punya A, B, C. Jadi misalkan hanya D-nya grup. Kemudian M dan N subgroup normal di D, hipotesisnya. Terus nah, berarti N-nya adalah subgroupnya M ya. Dan sebenarnya ini sama saja begini nanti urutannya. Kita punya N, M, G ya. Nah, ini nanti kesimpulannya adalah I dibagi N dibagi lagi M isomorfik dengan G per N. Ya, cuma nggak sama dengan di sini isomorfik ya. Ya. Idenya teorema isomorfisme ketiga itu seperti pembagian bilangan. Loh, ora ono ya. Ilegal itu ya. Enggak ada kan dong.
Masa himpunan dibagi himpunan boleh dicoret kan nggak ada. Ideasnya mirip itu, tapi pembuktiannya ini dengan teori isomorfisme pertama. Coba perhatikan, kalau dengan teori isomorfisme pertama, berarti kita buat metanya dari G per N ke G per M. Tunjukkan kernelnya ini, gitu ya. Jadi di sini nanti kita harus membuat dari G per N ke G per M. Ya. Berarti ini P. Ini juga alamiah petanya. Di sini bentuknya apa? G M. Ya. Betul? Di sini kan kumpulan koset bentuknya G kali N. Toh? Di sini apa? G kali M. Kaitkan aja. Nah, gitu ya. Sekarang ini harus kita buktikan del divine karena kita berangkatnya dari koset ya. Jadi satu, Anda buktikan P itu well defined. Terus apalagi P homomorfisme. Terus kernelnya M per N. Terus satu lagi pada supaya image-nya sama dengan G per M. Jadi ada 4 hal yang kita tunjukkan klaimnya. Satu, P well defined. Yang kedua, P adalah homomorfisme. Yang ketiga, kernelnya P sama dengan M per N. Yang keempat, P pada. Jadi kita mau mengatakan image P itu sama dengan P per M, atau dengan kata lain ini P pada. Ya. Apa itu? Jadi ini tadi menunjukkan bagaimana sih kalau kita ingin bekerja itu menyelesaikan suatu masalah harus kita list dulu apa yang harus kita selesaikan. Ya. Ini namanya sub masalah. Iya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu biasanya begitu, dicari sub masalah. Nah. Di dalam masalah itu ada masalah. Jadi misalnya kalau masalahnya complicated, gitu ya, harus dipreteli, gitu bahasa Jawanya ya. Dianalisis itu diambil sebagian, diselesaikan masing-masing. Kalau dijadikan satu merupakan solusi secara keseluruhan. Ya. Ini sama. Masalah ini. Nah, ternyata di situ ada 4 sub masalah. Nanti kita selesaikan sendiri-sendiri. Setelah semuanya selesai, jadikan satu. Selesai masalah utamanya semuanya. Nanti ada juga begitu ya. Ini kebiasaan ini di matematik ini nanti bisa digunakan dalam kehidupan. Kalau mau menyelesaikan masalah seperti itu, jangan berpikir masalah itu bisa langsung diselesaikan, gitu ya. Gak bisa, gitu ya. Nah, apalagi masalah dalam kehidupan, complicated ya. Iya, harus cari one by one, gitu ya. Sub-sub masalahnya, selesaikan masing-masing, baru selesai secara keseluruhan. Orang kalau nggak sabar kan pengen langsung selesaikan semuanya ya. Kan? Ya. Inilah pelajaran dari matematik itu ya. Nah, baik. Yang pertama well defined. Kalau kita punya dua koset sama, yaitu kalau G1 N sama dengan G2 N ya. Ini memang yang pertama jika ya. G1 inverse G2 anggota N ya. Tuh ya. Nah, terus ini yang menyebabkan hanya searah. Ini kan kita nggak perlu bolak-balik, nggak perlu buktikan satu-satu ya. Nah, untuk mengatakan di sini G1M sama dengan G2M kan harus G1 inverse G2 itu masuk di M ya. Nah, ini alasannya kita pakai ini karena N itu subgroup dari M ya kan? Nah, karena N itu subgroup dari M, maka ini G1 inverse G2 anggota M gitu ya. Karena ini anggota M,
kesimpulannya B1M sama dengan B2. Ya. Oke, berarti ini well define-nya teknik ya. Teknik. Biasanya tiknya hijau ya. Di sini tik merah. Tik. Tanda itu kan official ya. Kan kalau di pihak itu berarti verified ya, nomornya verified. Tapi cetaknya harusnya hijau jadi tadi ya. Oke, yang kedua membuktikan ini tadi bukti untuk yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua kita klaim ini homomorfisme. Kalau homomorfisme berarti saya ambil dua unsur B1N B2N di B per N. Kita cari petanya. Pi dari B1N dikalikan B2N sama saja peta dari B1 B2N. Menurut definisi B1 B2M, menurut operasi koset B1M B2M, berarti sama aja dengan Pi B1N Pi B2N. Oke, berarti homomorfisme terpenuhi. Ya. Masalah ketiga, kernelnya apakah sama dengan M per N? Maka kalau kita itu masih menggunakan hitungan kernel P itu kan sama dengan unsur D ya, ada X anggota D per N, demikian hingga peta dari X sama dengan identitasnya di domain X. Karena kalau X-nya di sini berarti ya. Berarti X itu bisa ditulis sebagai apa? Ya. Terus nanti G-nya harusnya di G. Nanti syaratnya di belakang ya. Nanti G-nya berada di G, ya. Ya, ini sebagai syarat untuk X itu di N ya. Ini terus yang ini berarti Px nya adalah apa? Dn. Ya karena ini X nya bentuknya Dn, berarti sini kan peta dari X itu kan X nya berbentuk Dn loh. Berarti petanya berarti Dn. Itu Oke, X itu berbentuk Gn, G-nya di G. Yang ini, kalau Gn sama dengan M, berarti G-nya anggota M. Nah, G-nya di G dan G-nya di M, kesimpulannya G M itu apa? Yo M. Kenapa? Karena X subsetnya di G ya. Nah, berarti ini adalah X sama dengan Dn, D-nya anggota M. Berarti ini apa? Kalau bentuk Gn, G-nya di M, koset, tapi yang pengalinya berada di M. Berarti kan berarti M per N. Mula-mula memang kita tahu B-nya ini X-nya di B per N, tapi karena lebih spesifik nanti B-nya harus di M, berarti ini bentuknya adalah M per
3 selesai. Pada, kalau pada ambil yang di misalnya di saja lagi anggota B per N. Berarti Y bisa ditulis sebagai dm dengan B-nya di B. Berarti kalau B-nya di B, jadi X yang sama dengan dn anggota apa? B per N. Ya. Nah, berarti sekarang P dari X akan sama dengan kan P dari dn. Berarti sama aja dengan dn. Berarti sama dengan ada tuh. Jadi P ada. Kalau P pada, jadi image P sama dengan volume, yaitu B per ya. Menurut teori Maximoff pertama, domain dibagi kernel semua P dengan image. Ini paling abstrak ya. Ya punya belajar pengantar grup. Ini baru pengantar ya, belum teori grup. Ini pengantar grup. Ini tujuannya pengantar grup itu agar Anda kenal grup. Baik, itu tadi kuliah kita yang terakhir. Mudah-mudahan Anda masih diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya. Semester ini kurang sepekan lagi finish, setelah itu libur ya. Libur 1 bulan lagi ya. Oke, selamat berlibur, tapi bukan depannya lagi. Pekan ini selamat berlembur ya. Berlembur dulu baru berlibur.